Halo Bang Diki, lagi ngerjain apa nih hari ini? Jadi ini ada kedatangan Ford Ranger. Ah, Ya, keluhannya adalah lampu cek engine-nya menyala ya. lampu cek engine nyala ya? Ya, lampu cek Oke. engine-nya menyala pada saat kendaraan mencapai kecepatan 120. Lampu cek engine nyala pada saat kecepatan 100 km per jam atau 120 km per jam. Ya, jadi cek engine-nya kedip-kedip lalu hilang. Ah, Itu keluhan dari customer-nya. Nah, jadi di sini sudah kita scan. Jadi errornya itu adalah P0500 yang berarti itu vehicle speed sensornya bermasalah kan? Oke, berarti kode DTC-nya P0500 Ya. Vehicle Speed Sensor. Ya. Oke, kira-kira apa yang rusak nih Bang Diki kalau DTC seperti itu? Nah di sini kita akan mencari troubleshootingnya satu persatu ya per item. Jadi kita akan urutkan. Kemungkinan apa aja Pak? Kemungkinan banyak sih Om, bisa dari speedometer, bisa dari sensor speed vehicle-nya. ECU-nya kemungkinan bisa? Bisa juga ECU. Wah, mahal ya kalau kena ECU-nya ya? Aduh, mahal loh. Jadi makanya Oke. kita urut satu persatu, per item kita urut biar supaya lebih jelas, lebih gamblang ya, jangan langsung ECU-nya Om. Oke, siap. Berarti kita troubleshooting ya? Oke, siap. Bang Diki, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, jadi sebelum kita troubleshooting, kita harus ngecek manual repair-nya dulu nih. Oke, jadi ada manual repair-nya ya? Ya, betul. Oke. Jadi, di sini kita harus cek manual repair-nya kemungkinan penyebab nih. Yang dari tadi kode masalah kan DTC-nya kan P0500. P0500, oke. Ya, ini kemungkinan penyebabnya bisa dari PCM malfungsi, konektor atau terminal yang malfungsi, instrumen clusternya malfungsi, hubungan terbuka di wiring harness antara terminal 184 PCM ECU ya maksudnya dan terminal 2F instrumen cluster, dan juga bisa ada hubungan singkat ke massa di wiring harness antara terminal 184 PCM dan terminal 2F instrumen cluster. Oke, jadi berarti ini kode ini P0500 banyak kemungkinannya Bang ya? Iya, banyak. Oh, jadi kita nggak bisa langsung vonis, oh instrumen clusternya atau ECU-nya yang rusak ya? Ya, jadi kita harus cek satu persatu, Ah. ikutin dari paduannya ini, manual repair-nya kita harus ikutin gimana arahannya gitu kan. Oke, berarti yang pertama kita cek koneksi ini ya antara instrumen cluster dengan PCM. PCM atau ECU. Jadi ini kita ukur soket di instrumen cluster 2F ini ke pin 184 di ECU engine ya. Dia harus terhubung ya? Dia harus terhubung, ada kontinuitas. Oke, coba kita tes dulu ya, pakai apa nih? Pakai. Kita harus tes dulu menggunakan multitester. Oke. Oke, buka ECU-nya dulu ya Bang ya? Ya, ini kita buka ECU-nya dulu. Kita ECU-nya ada di mana posisinya? ECU-nya ada di sebelah kanan ya, di Ah. driver. Kursi driver itu di bawah dashboard nih, sebelah kanan. Oke, ECU-nya udah dilepas Bang? Ya, ini ECU-nya udah kita lepas. Konektornya yang mana? Yang besar ya? Ya, ini konektor yang besar Yang terhubung ke yang terhubung ke instrumen cluster ya. Berarti di situ ada satu kabel yang menuju terhubung ke speedo instrumen cluster. ya, atau instrumen cluster. Terminal 184 ya. Iya. Oke. 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 Tadi kan ECU-nya sudah kita buka dan ini kita lihat lagi di apa namanya? Manual repair-nya nih di pin 184 ya. Ada Oh, di yang bawah terhubung nih. ke instrumen cluster Iya. pin 184 ya? Ya, ini yang terhubung ke instrumen 184. Ini yang terhubung ke instrumen cluster. Instrumen clusternya di pin nomor, Pin nomor 2F ya? 2F. Nah, coba nanti kita buka speedonya dulu ya. Oke. Yang terminal 2F ya, teman-teman. Kita akan hubungkan
ke pin 184 dari PCM. Sambungkan ya teman-teman, yang pin 184 dari ECU. Dan ini dia lah 184 nya. Nah, terhubung ya teman-teman. Terhubung berarti nggak ada short. Oke, berarti antara hubungan antara instrumen cluster sama ECU bagus ya Bang ya? Iya, hubungan antara ECU dan instrumen cluster terhubung bagus dan tidak ada. Kita akan ngecek. Kita cek teman-teman hubungan singkat antara kabel dari instrumen cluster dan ECU. Kita singkat ada hubungan ke ground nggak? Tidak ada. Berarti bagus ya teman-teman. Dan di sini sudah kita cek tadi kan ke soket 2F di instrumen cluster atau speedo. Kita hubungkan ke 100 pin 184 ECU engine, itu ada hubungan, ada kontinuitas. Berarti di sini kabelnya aman, tidak ada terjadi kabel putus ya teman-teman. Dan juga pin yang 2X dari instrumen cluster juga tidak ada hubungan singkat ke ground. Jadi dipastikan kabel-kabelnya aman. Oke, berarti kabelnya tadi aman semua ya Bang ya? Ya, jalur kabelnya ini aman semua, tidak ada yang putus dan semua. Oke, berarti sekarang masalahnya di mana nih Bang? Kabelnya bagus semua ya. Kemudian juga tidak ada short ke ground. Apakah mungkin sensornya yang bermasalah Bang? Bisa jadi. Jadi fungsi dari sensor vehicle speed sensor ini, dia berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan, dan dia memberikan sinyal ke instrumen cluster agar speedonya bergerak. Lalu dari instrumen cluster ini akan dikirimkan signalnya ke ECU engine. Oke, berarti kan bisa aja kemungkinan vehicle speed sensornya yang nggak ngasih sinyal ya? Ya, bisa dari vehicle speed sensor tidak memberikan sinyal, jadi si speedonya ini miscommunication dan juga nggak bisa ngasih informasi ke ECU. Bisa nggak kita cek Bang speed sensornya? Jadi nanti kita akan mengukur kabelnya dulu yang dia ada kontinuitas nggak. Oke, berarti dicopot ya speed sensornya ya? Kita cek dulu ya. Speed sensornya ada di mana Bang? Nah, di sini speed sensornya ini terletak di transmisi ya teman-teman. Oke, di bawah coba. sini. Oke. Dan ini adalah sensor vehicle speed sensor yang bermasalah ya, yang di-scan tadi. Nah, ini coba kita ukur. Jadi dia cara kerjanya, dia mendapat putaran ini dari transmisi, dia berputar dia akan mengeluarkan tegangan listrik AC melalui soket ini yang akan mengirimkan signal ke speedometer. Di sini kita akan coba ukur dulu nih berfungsi atau tidak dari sensornya ini. Dan cara mengukurnya kan gampang teman-teman. Pakai apa Bang mengukurnya? Mengukurnya menggunakan dua kabel ya, dua kabel dan multitester. Setelah kita colok, kita sambungkan sudah kita sambungkan di sini. Kabel tadi hijau ketemu hijau ya. Ini hijau kita taruh ke kabel hitam dari multi, dan merah ketemu kabel merah dari multi ya teman-teman. Nah, cara mengetesnya begini teman-teman. Kita putar di bagian ininya, gear plastik. Tuh, dia bergerak. Ini berarti menandakan si sensor masih berfungsi dengan baik teman-teman. Ya, dia berarti masih menghasilkan tegangan listrik ya? Ya betul, dia masih bisa menghasilkan tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini nanti yang akan dikirim ke instrumen cluster ya? Cluster atau speedometer. Sehingga speedometernya bisa bergerak. Oke. Nah, ini speed sensornya, vehicle speed sensornya masih berfungsi dengan baik teman-teman.
Oke, artinya nih sensornya masih bagus ya, Bang? Iya, betul. Yakin? Yakin sekali. Yakin ya? Kita menggunakan data. Oke. Tidak asal menebak. Oke, berarti sensornya bagus, tadi hubungan antara instrumen cluster ke wiringnya bagus. Apalagi yang harus kita cek nih, Bang? Kita akan mengukur bagian kabel ya. Ah. Bagian kabel dari vehicle speed sensor. Oke. Kemungkinan sih dari kabel juga bisa teman-teman. Jadi ada short di bagian kabel vehicle speed sensor ke instrumen cluster, itu juga bisa menyebabkan si speedonya tidak bekerja. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan teman-teman, kita harus lihat manual repairnya dulu ya. Jadi ini dia vehicle speed sensor. Di sini ada dua kabel teman-teman, yaitu kabel warna biru putih dan warna biru. Ini yang biru putih ini terhubung ke instrumen cluster ya teman-teman. Instrumen cluster di soket di pin 2W, dan yang biru ini terhubung ke 2B di speedometer. Nah, ini kita akan coba ukur ada kontinuitas atau tidak. Dan ini sudah kita hubungkan ya, yang di bawah, yang kabel warna biru putih tadi kita hubungkan ke soket speedometer. Ya, 2W di sini tadi posisinya. Ini teman-teman yang 2W. Coba kita colok. Terhubung. Oke, bagus. Dan kita akan coba colok yang kabel biru teman-teman. Ecunya dipasang lagi semua, Bang, berarti, Bang, ya? Ya, ecunya kita pasang dulu semua biar bisa kita tes jalan, dan kita akan lihat tegangan yang keluar dari speedometer. Nah, ini kita tadi kan akan mengecek keluar enggaknya tegangan dari speedo ya teman-teman. Kita colok dulu nih terminal 2F menggunakan jarum seperti ini, dan ini kita hubungkan ke kabel merah atau plus dari multitester. Kita hubungkan, dan yang hitam kita hubungkan ke ground ya teman-teman, nih ground. Nah, setelah udah kita hubungkan yang hitam ke ground dan yang merah ke terminal 2F, dan ini soket speedo kita colok. Nah, ketika kita colok seperti ini, kita akan coba tes jalan ya teman-teman. Kita alihkan dulu ke voltase yang di DC. Nah, setelah itu kita hidupkan. Oh, ini ada tegangannya, Bang, ya? 49 volt ya? Oke, ya, ini ada tegangannya sekitar 4,95. Nah, ini ada ya teman-teman ya, arus dari speedo ke ECU ya teman-teman, sinyal ya, berupa sinyal. Ini sekitar 4,95, dan ini pada saat kita tes jalan nanti, ini harusnya akan berubah-berubah teman-teman, sesuai dengan putaran mesin atau kecepatan kendaraan. Oke. Agar lebih jelasnya lagi teman-teman, coba kita hubungkan scanner ya, agar kecepatan kendaraannya kita bisa tahu berapa.
kita lihat data streamnya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, vehicle speed, oke. Nah, kita sambil lihat kecepatan di sini dan kita akan melakukan tes jalan. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan tes jalan dan di sini udah ada data stream dari scanner ya teman-teman. Kita lihat apakah berubah voltase tegangannya. Wah, ini tidak berubah-berubah teman-teman. Aturan ini sedikit jalan aja pasti bergerak. Ya, harusnya berubah ya bang ya? Iya, harusnya dari vehicle speed ini harusnya berubah. Kenapa ini enggak ini? Oke, ini vehicle speednya tetap 0. Nah, tegangannya juga tetap nggak bergerak ya? tidak bergerak. Sudah berjalan nih teman-teman, tapi tidak jalan ininya. Tuh sudah jalan, tapi ini tidak berjalan. Ini ada keanehan nih teman-teman. Seharusnya ini vehicle speed di data stream scan seharusnya sudah bergerak ya teman-teman. Nih saya udah jalan, sudah berjalan tuh mobilnya. Sudah berjalan, tapi ini masih sama saja dan tegangan pun sama, tidak berubah-berubah. Oke, seperti ini sudah mulai ketemu titik terangnya teman-teman. Kira-kira apa penyebabnya bang? Kita coba dulu speedonya ya Pak, kita akan ganti dengan part yang kita punya. Berarti kendalanya instrumen clusternya nggak bisa ngasih sinyal ke ECU ya? Betul. Sehingga nggak kebaca ya? Kecepatannya. Betul. Jadi si sensor tadi kan sudah kita cek nih, sudah kita tes, dia bisa mengeluarkan tegangan. Namun karena mungkin ya dari speedometer ini ada yang malfungsi komponen di dalamnya, jadi dia tidak bisa memberikan signal ke ECU. Walaupun speed sensor ini bagus. Jadi ini ada di tengah-tengah nih teman-teman problemnya. Kemungkinan ya, bisa kesimpulan abang nih harus ganti instrumen cluster nih. Ya, ini kita coba dulu nih videonya teman-teman. Oke, kita akan ganti dulu. Oke, jadi coba diganti instrumen clusternya bang ya? Ya, kita akan coba ganti instrumen cluster. Habis ini dites lagi ya? Ya. Nah, ini yang lama bawaan mobil, dan ini kita copotan punya kita teman-teman. Kita akan pasang. Mantap. Dan ini sudah kita tukar ya teman-teman speedonya. Kita akan lakukan tes jalan ulang. Nah ini bergerak ya teman-teman ya. Ini bergerak dan speed sensor pun ada tuh ya teman-teman di data stream. Coba kita agak kencang lagi. Nah, ini yang benar teman-teman. Dan kemungkinan sih ini speedometer teman-teman. Kita akan ganti ya speedometernya teman-teman. Udah ketemu nih penyakitnya.
Yakin Bang ya speedometer Ya, ya? ini speedometer bermasalah nih. Kita udah ganti pakai punya kita, dan di sini tegangan berubah-berubah sesuai kecepatan, dan di data stream scanner juga bergerak ya teman-teman. Padahal hanya sedikit nih, tapi sudah muncul tegangan. Tadi sudah kita coba yang pertama tadi tidak muncul ya teman-teman, padahal udah kenceng kecepatan kendaraan. Dan ini, nah, ini yang benar teman-teman. Dan fix speedometernya problem teman-teman. Dan penyakitnya ternyata adalah speedometer. Sudah kita tes, dan kita akan melakukan penggantian. Tuh, muncul teman-teman. Oke. Dan di sini sudah kita melakukan pengecekan dari awal ya teman-teman. Kita sudah mengecek dari speed sensor, kabel, speedometer, jalur kabel di speedometer keju. Dan ini kesimpulannya teman-teman. Jadi penyakitnya ini terletak pada speedometer ya teman-teman. Setelah kita melakukan pergantian speedometernya tadi, jadi vehicle speednya sensor ini mengeluarkan data ya teman-teman, mengeluarkan nilai yang menandakan bahwa si speed sensor, vehicle speed sensor tadi telah mengirimkan data ke speedometer, dan dari data speedometer tadi telah mengirimkan ke ECG teman-teman. Dan itu tadi perjalanan kita melakukan troubleshoot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.